Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit perkenalan. Nama Rifki Abdul Azmi, NIM 361929 dari mahasiswa IAIN Bukit Tinggi semester 4 jurusan Manajemen Haji Umroh. Ini maksud saya datang ke sini, Pak, ingin mencari Bapak terkait dengan biro travel haji dan umroh pada masa pandemi. Jadi nantinya ada 5 pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Nanti Bapak bisa menjawabnya di slide yang saya pertanyakan. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama itu, sejak kapan PT Grand Darussalam didirikan secara historis sampai sekarang? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Bani, salah seorang dari pembimbing ibadah dan sekaligus pimpinan Biro Travel Grand Darussalam cabang Sumatera Barat yang berkantor di sini. Terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada saudara mahasiswa dari IAIN Bukit Tinggi jurusan Manajemen Haji dan Umroh yang telah memilih Biro Travel PT Grand Darussalam sebagai travel yang menjadi sampel penelitian dalam hal memenuhi tugas di pergudangan. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, sejak kapan PT Grand Darussalam itu didirikan secara historisnya di Sumatera Barat, kami atau saya sendiri itu tahu dengan PT Grand Darussalam itu sekitar tahun 2014, dan kami baru mendapatkan persetujuan untuk menjadi cabang Sumatera Barat di Kota ini adalah pada tanggal 31 Mei 2015. Sebelum kami memutuskan untuk bergabung dengan PT Grand Darussalam yang berkantor pusat di Medan ini, alhamdulillah kita sudah ditempa dengan berbagai pengalaman. Sejak tahun 2004 bekerja di kelompok bimbingan ibadah haji yang hari ini bernama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Kita juga sudah melayani calon-calon tamu Allah sejak tahun 2004 itu, dan baru pada tahun 2008 kita langsung mendapat kesempatan datang ke Tanah Suci dalam rangka menunaikan ibadah haji. Sepulang dari Tanah Suci, saya diamanahi untuk memimpin kelompok bimbingan ibadah haji dan langsung memulai kerjasama dengan Biro Travel Umroh dan Haji Khusus. Setelah berpengalaman beberapa biro travel kita bekerja sama, maka pada akhirnya di tahun 2015, sepulang menjadi pembimbing ibadah haji khusus, saya memandang begitu penting kita memimpin satu travel tersendiri untuk memaksimalkan pelayanan. Maka kami bertemu dengan salah seorang pengurus dari PT Grand Darussalam di Kota Bukit Tinggi. Kemudian kami datang ke Kota Medan secara tim sejumlah 3 orang untuk mengetahui di mana kantor pusat, bagaimana legalitasnya, siapa pemiliknya, dan segala yang dibutuhkan untuk informasi yang berkaitan dengan biro travel ini. Dan kami pelajari lebih kurang 7 bulan. Setelah 7 bulan kami pelajari, baru kami menetapkan hati, meyakini bahwa biro travel ini resmi dan berizin, track recordnya cukup baik, dan kami memutuskan untuk bergabung. Dan alhamdulillah owner, komisaris dan direktur dari travel ini menyetujui, sehingga cabang Sumatera Barat kita berkantor di. Pada awalnya kami berkantor di tengah sawah selama lebih kurang 4 tahun. Disitulah kami melayani jemaah. Setelah biro travel ini diresmikan di Masjid Agung Tanah Sawah, hadir Wali Kota Bukit Tinggi, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, kepala kantor Kementerian Agama, sejumlah ulama, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat
Dan hadir ketika itu lebih kurang 1.000 orang jamaah berisa. 1.000 orang. Dan di saat itu juga kita memberikan door prize berupa hadiah umroh gratis untuk 2 orang. Ini foto-foto yang ada di sini bisa menceritakan kejadian yang saya ceritakan tadi, umroh gratis 2 orang. Kemudian ada juga diskon umroh 20 juta, 15 juta, 5 juta. Kemudian ada hadiah berupa air zam-zam, ada hadiah berupa kurma dan paket-paket lainnya. Itulah untuk menandakan bahwa traffic itu sudah ada. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu mulai jemaah bergabung, dan kami mulai juga bersosialisasi ke kabupaten kota lain, sehingga saat ini alhamdulillah kita setidaknya sudah ada 8 perwakilan yang aktif di kabupaten kota Sulawesi Utara. Dan kita mulai memberangkatkan jamaah di 2015 itu sampai dengan tahun 2020 bulan Februari. Jadi keberangkatan umroh terakhir jamaah kita sebelum masa pandemi adalah Februari 2020, dan itu saya langsung sebagai tour leader dan pemimpin ibadah ketika itu. Seminggu setelah kami sampai di rumah, datanglah masa pandemi yang menyebabkan keluarnya keputusan dari pemerintah Arab Saudi untuk menutup sementara jalur masuk ke Saudi, dan sampai hari ini kami belum sama sekali melaksanakan umrah. Itu barangkali sejarah tentang didirikannya cabang travel ini di Sumatera Barat yang bernama. Jadi saya sudah mendengar dari Ustaz kita terkait dengan sejarah atau historis dari PT Great Darussalam cabang Sumbar terkait dengan pelayanan haji umroh tadi, Pak. Saya mendengar itu pelayanan haji itu bagaimana, Pak, untuk menarik konsumen dari PT Darussalam? Baik. Pertama, kami tentu melakukan apa yang disebut dengan sosialisasi. Sosialisasi kami lakukan yang pertama adalah dengan membuat brosur, kemudian membuat leaflet. Kita juga mencetak kalender. Nah, itu kita bagikan kepada masyarakat. Kita bekerja sama dengan majelis taklim, sehingga di setiap dakwah kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian kita juga mengiklankan di radio, lalu kita juga menyampaikan keberadaan travel kita di saat kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat, karena saya juga anggota dari himpunan dai dan mubalik tinggi. Kemudian kita mencoba untuk memberikan pelayanan yang spesial dibandingkan di travel yang lain, seperti bimbingan manasik, teori dan praktek itu diselenggarakan sebelum keberangkatan dengan mendatangkan narasumber yang memang sudah kompeten, berpengalaman, dan sudah mendapatkan sertifikat nasional dari Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, kita juga mempunyai alat peraga manasik dan segala kebutuhan baik buku-buku yang berkaitan dengan haji dan umroh, kemudian contoh-contoh perlengkapan yang digunakan, kemudian alat peraga berupa gambar dan lain segala macam yang memudahkan jemaah untuk memahami rute perjalanan dan bagaimana melaksanakan ibadah nanti di bulan suci. Nah, kemudian kita juga memberikan pelayanan berupa birokrasi yang singkat dan memudahkan, serta pelayanan secara online. Jadi ketika jemaah datang ingin mendaftar umroh, kita tidak mesti jamaah itu membawa lengkap berbagai persyaratan, tapi bisa secara online, baik penyetoran DP, pelunasan, termasuk juga membawa dokumen seperti kopi KTP, kartu keluarga, kemudian buku nikah atau ijazah atau akte kelahiran. Itu ketika jamaah tidak bisa membawa dari rumah, bisa di-WhatsApp-kan saja ke kita. Dan di saat jamaah sudah membayar DP 5 juta rupiah, jamaah langsung kita berikan satu koper umroh yang sudah berisi segala kelengkapan dan hak-haknya sebagai jamaah, sehingga ada satu semangat di dalam dirinya bahwa dia benar-benar akan umroh. Nah, itu yang kita lakukan. Masya Allah ya guys, sangat menarik tentang pelayanan haji umroh ini di PT Darussalam ini. Mungkin kalau banyak daftar, keluar daftar. Terus yang ketiga, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jika suatu hal yang terjadi masalah cukup besar di PT Darussalam ini, bagaimana Bapak sebagai dirut PT Darussalam untuk menanggapinya? Baik.
eh, tentu saja yang namanya usaha ya tidak akan selalu berjalan mulus saja. Kita akan menghadapi berbagai tantangan, mungkin juga akan menghadapi persoalan. Saya mungkin contohkan satu persoalan saja. Kita pernah punya pengalaman sesudah Idul Fitri, jamaah kita sepulang dari Tanah Suci itu transit di Kuala Lumpur. Jemaah itu terdiri dari dua daerah. Ada yang dari Sumatera Utara dan ada yang dari Sumatera Barat. Jemaah yang dari Sumatera Utara itu dalam jumlah yang besar, itu lebih kurang 60 orang. Sedangkan jemaah kita dari Sumatera Barat waktu itu hanya 4 orang. Nah, maka ketika dia berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur International Airport, KLIA, pembimbing ibadah dan mutawif mengarahkan jamaah yang Sumatera Barat ini agar antri melalui gate atau pintu di mana nanti jalur itu dia lewati sampai dia di depan pesawat yang akan mengantarkannya ke Bandara Internasional di Padang. Lalu jamaah yang akan ke Sumatera Utara diarahkan ke pintu atau ke gate yang akan bertemu dengan pesawat yang akan membawanya ke Kuala Namu di Medan. Ternyata jemaah kita yang 4 orang ini ikut antri bersama dengan rombongan yang ke Sumatera Utara. Itu yang terjadi. Dan di saat semua penumpang telah naik, yang 4 ini tentu tertinggal. Karena kru pesawat tidak mengizinkan dia naik pesawat. Dilihat tiketnya bukan di Medan, tiketnya ada di Padang. Maka diarahkanlah yang 4 ini untuk lari ke arah pintu pesawat menuju Padang. Dalam perjalanan menuju ke sana, pesawatnya terbang. Maka jemaah ini tertinggal di bandara 4 orang. Ini kan contoh masalah. Di saat itu jemaah menelpon kita, "Pak Samsul, ini kami ditinggalkan oleh pesawat." Apa bisa ditinggalkan pesawat? Kan gitu. Travel Anda tidak tanggung jawab. Travel Anda amburadul segala macam. Oke, baik. Gimana kisahnya? Ibu sabar sebentar, bapak sabar sebentar, biar saya telepon petugas kita yang ada di sana. Kita telepon, ternyata petugas itu sudah mematikan handphone karena sudah berada dalam pesawat. Nah, dan kita menelpon ke pimpinan pusat. Itulah solusi kita. Pimpinan pusat mengatakan ternyata mereka setelah diteliti, mereka salah antri untuk naik pesawat dan ini kesalahan murni dari jemaah. Padahal petugas sudah mengarahkan sedemikian. Nah, bagaimana solusi ketika itu? Direktur utama kita bilang, saya akan utus seorang ustaz dari Medan langsung terbang sebentar lagi ke Kuala Lumpur mencari jamaah tersebut dan akan diinapkan di hotel. Setelah itu nanti besok harinya kita cari pesawat ke Padang. Ternyata pesawat ke Padang baru ada 10 hari ke depan atau 12 hari ke depan. Atau dia dinaikkan ke pesawat eksekutif yang harganya cukup tinggi. Itulah dilematis ketika itu. Tapi direktur utama kita punya keputusan, jamaah ini mesti sampai di Padang hari ini walaupun kita membayarkannya dengan pesawat eksekutif. Akhirnya jamaah itu diterbangkan ke Padang dan saya tunggu di Bandara Internasional Minangkabau. Dan setelah jamaah diserah terimakan, petugas kembali ke Medan. Tentu saja dalam hal ini Biro Travel mengeluarkan biaya yang besar untuk menyelamatkan jemaah 4 orang. Dan dari 4 orang itu hanya 2 yang mendaftar di kantor cabang kita, yang lain pun adalah titipan. Nah, maka ketika itu saya dimaki-maki oleh keluarganya. Saya dibilang tidak bertanggung jawab dan segala macam. Terus saya bilang, silakan ibu istirahat dulu, keluarga ibu yang belum paham juga sebaiknya istirahat dulu. Nanti mungkin 1-2 hari ini saya akan datang ke rumah, saya akan menceritakan bagaimana penyelamatan kami terhadap jemaah yang terluka. Dan pada akhirnya kita menjelaskan itu, barulah keluarganya bisa. Ternyata kami tidak menelantarkan jemaah, justru jemaahnya yang lalai. Itulah contoh. Disinilah saya semakin yakin dengan direktur utama dan komisaris travel kita. Nah, di saat persoalan terjadi, mereka rupanya punya solusi terhadap hal itu. Nah, jadi kami tidak menyelesaikan masalah sendirian, selalu koordinasi dengan pimpinan pusat dan tentu kita menyelamatkan masa depan travel. Walaupun kita harus berkorban. Bersabar dulu ya guys, mungkin
kita jeda dulu untuk pertanyaan keempat. Silakan menunggu. Kembali lagi bersama dengan Direktur PT Grand Darussalam, pimpinan cabang Grand Darussalam. Masya Allah, sangat menginspirasi kisah dari Ustaz tadi. Mulai dari perjalanan historis dan keberangkatan. Setiap kita buat planning perencanaan itu pasti ada masalah, gitu Ustaz? Ya. Jadi kita sebagai dirut cabang PT Grand Darussalam ini sangat mantap, profesional dan pelayanan-pelayanan yang diberikan, sehingga jamaah tidak merasa bosan untuk mendaftarkan dirinya di PT Grand Darussalam ini. Baik Ustaz, kemudian untuk pertanyaan keempat, sama-sama kita ketahui Ustaz, COVID-19 ini sangat mempengaruhi ekonomi di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi sebelum adanya COVID-19 ini, apakah ada kendala Ustaz? Kendala dari pelayanan dari travel, baik di Indonesia, baik di Arab Saudi, itu bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih. Seperti kita katakan tadi, pelayanan di Biro Travel kita ini berjalan sampai bulan Februari tahun 2020 itu dengan normal. Nah, kemudian mulai bulan Maret 2020 sampai sekarang, ini kita dikatakan masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Pada bulan Oktober sampai November 2020 sebenarnya sudah dibuka kembali pelayanan umroh. Tetapi setelah dilakukan beberapa kali perjalanan umroh dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, ternyata masih menyisakan masalah. Sehingga kami dari Grand Darussalam Sumatera Barat memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah terlebih dahulu. Kita menunggu masa pandemi ini bisa terkendali, sehingga jemaah bisa lebih leluasa melaksanakan ibadah dalam jumlah hari yang memang cukup untuk mereka beribadah. Nah, jadi kita dari bulan Maret 2020 sampai sekarang itu belum memberangkatkan jemaah. Lalu apa kendala kita? Ya, kendala kita tentu saja ada 2 orang jemaah kita yang sudah mendaftar, bahkan sudah melunasi, yang semestinya sudah kita berangkatkan umroh pada bulan Maret atau bulan April. Mereka sampai hari ini tidak berangkat. Nah, dan alhamdulillah dengan komunikasi kita yang baik dengan calon jemaah ini, apalagi calon jemaah ini juga adalah tenaga kesehatan. Dia bekerja di bidang kesehatan, dia paham dengan kondisi yang ada. Dia cukup sabar untuk menerima giliran. Silakan Pak, nanti kalau Allah izin kami tetap akan berangkat. Tapi jika Allah belum izin, maka kami bisa menerima keadaan ini. Itu yang terjadi. Dan tentu saja di masa COVID ini keinginan untuk jamaah untuk umroh itu tetap ada. Buktinya kami buka setiap hari dan jamaah tetap bertanya kapan umroh akan dimulai kembali. Tentu saja sebagai pimpinan cabang dari travel ini, kami terkendala dari segi bagaimana membiayai operasional kantor, bagaimana membiayai biaya-biaya rutin bulanan, sementara Biro Travel sama sekali tidak berjalan. Maka kita mencari inovasi-inovasi lain, yaitu dengan berbisnis seperti memperdagangkan kurma, kemudian produk-produk dari Saudi, ya kan, juga melalui pimpinan pusat kita. Dan kita juga menyediakan sembako untuk masyarakat, sistem on delivery, cukup di WA saja kita antar ke alamat tanpa ongkir. Jadi kita cari strategi lain, dan kita juga membuat kreativitas kelengkapan umroh yang bisa kita berikan kepada jemaah, dan itu juga mendatangkan inovasi. Itu terkait dengan tadi Ustaz, tadi saya mendengar itu ada kendala dari COVID-19 ini. Ya. Terus Ustaz mempalingkan untuk biaya operasional dari kantor ini, Ustaz menjadikan atau buka usaha-usaha lainnya seperti dari oleh-oleh dari Mekah, oleh dari Madinah, terus kurma dan peralatan-peralatan lainnya. Dulu pertanyaan Ustaz, jadi Ustaz itu untuk meminimalisasikan dari operasional dari kantor ini, Ustaz ada nggak solusi yang tepat untuk konsumen lebih tertarik lagi? Contohnya gini, mungkin kita sudah mendapatkan informasi dari Kemenak, tahun ini Indonesia tidak mendapatkan kuota haji, dan bagaimana Ustaz bagi jemaah yang sudah daftar itu Ustaz, sekian tahun,
sekian pokoknya 5 tahun atau 6 tahun Ya. untuk ke depannya. Tahu-tahunya nyatanya sekarang dia tidak berangkat. Itu bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih. Jadi begini, sesuai dengan kewenangan yang diberi oleh pemerintah, Biro Travel hanya bisa menyelenggarakan umroh dan haji khusus. Sedangkan haji reguler itu diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Nah, dalam hal ini jamaah kita yang tertunda berangkat, yang sudah mendaftar baik umroh maupun haji khusus, maka Biro Travel bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberangkatkan jemaah itu. Nah, ketika nanti jalur masuk ke Saudi sudah dibuka kembali oleh pemerintah Arab Saudi, maka insya Allah kita akan memberangkatkan jemaah kita secara bertahap. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi sekarang ketika Indonesia tidak mendapatkan kuota untuk memberangkatkan jemaah haji, walaupun mereka sudah antrian tadi bukan 5 tahun bahkan belasan tahun, ya kan? Kerinduan mereka ke tanah suci juga tidak terobati, maka kita Grand Darussalam siap menanti mereka untuk mengobati kerinduannya dengan cara berumroh terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita perhatikan contoh dari Rasulullah SAW, Rasulullah itu umroh dulu baru haji, ya kan? Sehingga ketika Rasulullah menunaikan ibadah haji, beliau sudah mengenalkan kepada sahabat-sahabatnya itu tentang bagaimana kondisi luar tanah suci tersebut dan bagaimana cara manasik yang benar. Nah, namun sekali lagi kita katakan umroh juga baru bisa dilaksanakan apabila nanti pemerintah Saudi sudah mengizinkan jamaah kita untuk masuk ke Saudi. Jadi harapan kita bersama hari ini adalah sekurang-kurangnya nanti sesudah pelaksanaan haji dimulai bulan Muharram tahun 1443 yang akan datang, kembali dibuka pintu masuk ke Saudi untuk bisa kembali berumroh, maka insya Allah kita ajak masyarakat yang sudah mendaftar haji maupun yang belum mendaftar haji sebagai pengobat kerinduannya berkunjung ke tanah suci, umroh menjadi satu solusi. Tentu saja seperti katakan tadi, Biro Travel kita akan mencoba memberikan harga yang bersaing dengan Biro Travel lain, dengan tidak mengurangi pelayanan-pelayanan yang ada. Justru kita bersaing adalah memberikan pelayanan yang terbaik dengan harga yang sama. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Dan iklan terbaik kami adalah jamaah yang sudah pernah berangkat dengan Biro Travel. Biasanya mereka akan berangkat dengan keluarga pada tahun berikutnya. Nah, itu yang kami lakukan. Masya Allah, Masya Allah, dari penjelasan Ustaz tadi sangat sangat menyentuh dan sangat memotivasi bagi jemaah haji yang atau umroh yang akan datang mendaftarkan dirinya untuk tahun depan. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan Ustaz. Ya. Dengan pertanyaan yang begitu menarik untuk kita pahami, untuk kita pelajari dari haji dan umroh ini. Bagi yang belum daftar, buruan daftar KPT Darussalam cabang Sifat. Terima kasih. Saya juga demikian. Mudah-mudahan saudara sukses dalam pendidikannya dan mana tahu nanti dengan niat dan etikat yang baik, selain sukses dalam pendidikan, bisa pula bekerja sama dengan Biro Travel kita untuk dapat memenuhi panggilan Allah di tahun-tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.